sumberku aku. Oh Yesus. Shalom adik-adik, bagaimana kabar adik-adik hari ini? Kak Lina harap adik-adik hari ini dalam keadaan baik ya. Ya, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami pada hari ini ya Tuhan, sehingga kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Meskipun kami beribadah secara online ya Tuhan, kami percaya Engkau selalu memberkati kami semua ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah ini. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini mulai dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom, selamat sore adik-adik. Bertemu lagi bersama Kak Lia. Pada sore hari ini kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau pujikan dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik, kita mau sambung pujian kita. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Tetap semangat ya. Kasih Engkau dengan kasih Tuhan, ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Adik-adik ambil sikap yang baik, kita mau pujikan karya terbesar. Hati
Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberikan kesempatan bagi kami, sehingga kami bisa beribadah pada sore hari ini. Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Kiranya lagu pujian yang telah kami naikkan dapat berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Kau berkati kami, Kau berkati guru kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo, selamat sore semuanya. Bagaimana kabarnya adik di rumah? Pasti baik ya, karena Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Pada sore hari ini, Cece Fani mau membawa firman Tuhan yang bertemakan Yesus menyembuhkan Bartimeus. Mari kita buka di Alkitab kita di Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Adik simak ya, Cece Fani akan bacakan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Nah, di dalam Alkitab ini, Yesus dan murid-muridnya itu di Yeriko. Dan saat Tuhan Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama murid-muridnya, orang-orang banyak, pasti ruame ya adik-adik. Nah, saat itu ada orang buta, pengemis yang buta, namanya Bartimeus. Nah, Bartimeus ini mendengar, loh, ada Yesus orang Nazaret. Loh, tetapi iman dari pengemis buta ini, Bartimeus, sangat-sangat percaya bahwa Tuhan Yesus ini Mesias. Lah, kita lihat di ayat 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Nah, iman dari pengemis buta ini sangat-sangat kuat ya adik-adik. Dia itu mempercayai kalau Tuhan Yesus ini dapat menyembuhkan dia. Nah, tetapi saat pengemis buta ini berseru-seru, orang-orang yang di sekitarnya malah menyuruhnya diam. Lah, orang-orang di sekitarnya mengira bahwa Bartimeus ini sangat mengganggu. Nah, saat itu orang-orang di sekitarnya Tuhan Yesus itu menyuruh Bartimeus diam. Tetapi Bartimeus ini tidak menyerah.
Bartimeus ini tetap memanggil Tuhan Yesus, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku, kasihanilah aku." Sambil berteriak-teriak supaya Tuhan Yesus mendengarnya. Nah, Bartimeus ini tidak peduli kalau orang-orang di sekitar dia itu menyuruhnya diam. Karena dia itu pengen sekali melihat. Nah, sifat Bartimeus ini pantang menyerah. Nah, saat itu di ayat yang ke-49, lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Nah, pada saat itu Tuhan Yesus mendengar Bartimeus itu manggil-manggil nama Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus memanggil Bartimeus. Nah, ketika itu Bartimeus langsung menemui Tuhan Yesus bergegas-gegas dengan hati yang sukacita, hati yang senang. Nah, di ayat yang ke-50, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Nah, saat itu Bartimeus langsung bergegas-gegas mendapatkan Yesus. Nah, saat sudah ketemu sama Tuhan Yesus langsung bertanya seperti itu. Lah, ternyata Bartimeus ini pengen bisa melihat. Nah, apakah Tuhan Yesus menuruti Bartimeus? Tentu menuruti Bartimeus. Yang ayat ke-52. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, dari kisah ini kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, Bartimeus memiliki iman bahwa Tuhan Yesus ini adalah Mesias. Buktinya tadi yang di ayat 47. Bartimeus memanggil Tuhan Yesus anak Daud. Nah, anak Daud ini adalah gelar bagi Mesias. Bartimeus ini percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Yang kedua, Bartimeus memiliki iman yang pantang menyerah. Nah, seperti tadi, orang-orang telah menyuruhnya diam. Tetapi Bartimeus ini tidak diam. Dia tetap berseru-seru nama Yesus. Dia tetap berteriak-teriak supaya Tuhan Yesus ini dengar. Nah, yang ketiga, Bartimeus memiliki semangat yang kuat. Yang seperti tadi di ayat yang ke-49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Nah, kenapa memiliki semangat yang kuat? Ketika mereka bilang ke Bartimeus, "Berdiri, kuatkan hatimu, berdirilah." Nah, Bartimeus ini semangat untuk berdiri dan langsung pergi mendapatkan Yesus, langsung menemui Tuhan Yesus. Nah, poin yang keempat, kuasa Allah nyata bagi orang yang memiliki iman yang teguh. Nah, seperti tadi adik-adik Bartimeus, meskipun Bartimeus telah berseru-seru, Tuhan Yesus nggak dengar, orang-orang telah menyuruh Bartimeus diam, tetapi iman Bartimeus ini percaya kalau Tuhan Yesus ini adalah seorang Mesias. Nah, makanya Bartimeus ini tidak berhenti manggil nama Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus ini mendengar Bartimeus memanggil dia. Nah, dari cerita ini kita dapat pelajari bahwa kita harus memiliki iman yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita harus benar-benar percaya kalau Tuhan Yesus itu Mesias bagi kita. Bartimeus ini pengemis yang buta. Tetapi meskipun dia belum melihat Tuhan, Bartimeus ini
percaya kalau Tuhan Yesus adalah seorang Mesias. Nah, adik-adik di sini diberi Tuhan dua mata. Dua mata ini bisa melihat. Nah, kita harus benar-benar mempercayai adanya Tuhan. Nah, pada sore hari ini, Cici Fani mau memberikan hafalan di Markus pasal 10 ayat 52a. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Sekali lagi, lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, sekian dulu ya adik-adik firman Tuhan pada sore hari ini. Kita sambung di minggu ke depannya. Adik-adik sikap doa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, tirukan dalam hati saja. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih Engkau telah kumpulkan kami sehingga kami dapat mengikuti ibadah kami secara online ini dengan tubuh yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan, kami sudah memuji, bersorak-sorai nama Engkau, kiranya pujian-pujian kami dapat berkenan di hadapan Engkau. Kami juga sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kiranya Tuhan firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Salam adik-adik, puji Tuhan, kita dapat menyelesaikan ibadah sekolah minggu pada sore hari ini. Ini semua hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang telah menuntun ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita akhiri ibadah ini dengan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas pimpinan dan penyertaan-Mu pada sore hari ini, ibadah sekolah minggu. Dari awal, pertengahan, hingga selesainya, Engkau telah memimpin sedemikian rupa, sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Sekalipun masih secara online Tuhan, biarlah kami semua yang mengikuti ibadah pada sore hari ini, mengikuti dengan kesungguhan hati, dengan penuh kerinduan, terlebih firman-Mu yang telah ditaburkan, biarlah dapat kami terima, kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami semakin percaya bahwa Engkau Allah yang memelihara dalam kehidupan ini, Engkau mengetahui segala kebutuhan hidup kami, dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan setiap penyakit apapun yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan, sekalipun kami masih anak-anak, tapi biarlah kami belajar selalu percaya dan mempercayakan hidup ini hanya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, berkati guru-guru sekolah minggu yang telah ambil bagian dalam pelayanan, berkati dengan kelimpahan kasih-Mu. Demikian juga para orang tua yang telah mendampingi anak-anak mereka dalam beribadah sekolah minggu, berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, kelimpahan kasih-Mu, sehingga Tuhan, mereka, para orang tua yang ada dapat mendidik anak-anak mereka untuk semakin dekat kepada Tuhan, sehingga keluarga penuh dengan sukacita, damai sejahtera oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akhiri pada sekolah minggu pada hari ini. Biarlah damai sejahtera-Mu, kasih karunia-Mu terus berlimpah dalam kehidupan kami semuanya, sehingga kami tetap setia, tetap taat kepada-Mu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Selamat sore, dadah. Yohanes pasal 6 ayat 11.
duduk di situ. Amin. Terima kasih dan Yesus memberkati. Yohanes pasal 6 ayat 11a. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Yohanes pasal 6 ayat 11a. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Yohanes pasal 6 ayat 11a. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Amin. Dan Yesus memberkati. Dadah. Yohanes pasal 6 ayat 11a. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yohanes pasal 6 ayat 11a. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yohanes pasal 6 ayat 11a. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Yohanes pasal 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan mengucapkan syukur. Amin. Yohanes 6 ayat 11a. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Amin. Yohanes 6 ayat 11a. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Yohanes pasal 6 ayat 11a. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yohanes pasal 6 ayat 11a. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Amin. Dan Yesus memberkati. Yohanes pasal 6 ayat 11a. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Yohanes 6 ayat 11a. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yohanes pasal 6 ayat 11a. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yohanes pasal 6 ayat 11a. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ.
Amin. Ganti. Hafalan minggu ini Yohanes pasal 6 ayat 11a. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.